Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ihsan Al-Aziz, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. M. Nurzain SMPD. Sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum terlebih dahulu, bahwa pengembangan kurikulum adalah penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dicapai, serta bagaimana cara mempelajarinya. Seller M. Miller 1985 menyatakan proses pengembangan kurikulum yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang digambarkan seperti gambar berikut. Bagaimana siklus pengembangan kurikulum menurut Seller dan Miller, bahwa pengembangan kurikulum menentukan orientasi kurikulum, yaitu kebijakan-kebijakan umum tentang hakikat belajar dan pandangan tentang hakikat peserta didik, kemudian keberhasilan tentang implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi pengembangan kurikulum tadi, selanjutnya kurikulum dijadikan pedoman pembelajaran, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran, seterusnya dievaluasi. Nah, hasil dari evaluasi ini dijadikan sebagai bahan dalam menentukan orientasi. Begitulah seterusnya, sehingga terbentuklah siklus seperti ini. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa itu prinsip? Prinsip sering diartikan sebagai way of life atau pandangan hidup, atau juga sesuatu yang harus dipatuhi. Prinsip di sini berarti rule of the games atau aturan main. Prinsip pengembangan kurikulum adalah acuan aturan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan terakhir prinsip efisiensi. Kita masuk yang section yang pertama, prinsip relevansi. Pendidikan yang relevan dikatakan bahwa berguna bagi kehidupan seseorang, yaitu ada 5 prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, relevansi dengan dunia kerja. Dan yang keempat, yang terakhir, relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bisa dilaksanakan dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa prinsip fleksibilitas ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Apabila kurikulum itu kaku, maka kurikulum tersebut akan susah untuk diterapkan. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi. Yang pertama, fleksibel bagi guru, artinya harus bisa menciptakan ruang gerak yang luas bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Kurikulum harus bisa sesuai dengan bakat, kemampuan, minat bagi siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kontinuitas dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Misalnya, sekolah kejuruan dengan sekolah umum, tentu cara belajar atau tujuan maupun visi dan misi tidak sama. Oleh karena itu, kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan jenis pendidikan, tingkat pendidikan, dan bidang studi dari setiap sekolah. Yang keempat, prinsip efektivitas.
yaitu berhubungan dengan sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Kelima, atau yang terakhir, yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi proses belajar mengajar tercipta apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran bisa optimal. Begitu juga dengan hasilnya, dengan pertimbangan rasional dan wajar. Itulah penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.